Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan ketika menyambut, kita bergembira, ketika bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah pun akan mengharamkan jasad kita ke dalam api neraka. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Durratun Nasim, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu minan niran. Man fariha, barang siapa yang senang, yang bergembira dengan bidukhuli Ramadana, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu, Allah akan mengharamkan jasadnya ala niran, ke dalam api neraka. Lantas ada berapa amaliyah puasa, amaliyah sunnah puasa di dalam Ramadan, yang dimana di kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in karya Syekh Nawal Al-Bantani, di sini jelaskan bahwasanya wasunan saumi asyarat, sunnah puasa itu ada 10, yang dimana awal madhkur biqauli sunnah tasahur. Yang pertama adalah sahur. Sahur adalah amaliyah yang sunnah pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak sahur, karena itu merupakan amaliyah yang sunnah pada Ramadan, di mana dia qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahhuru fa inna sahuri barakatan. Tasahhuru, santaplah, sahurlah kalian. Fa inna fi suhuri, karena sesungguhnya sahur, barakatan fi suhuri barakatan, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Maka dari itu kita berusaha agar bisa sahur meskipun seteguk air. Wa in qala wala jaratul ma'in, walaupun sedikit, seteguk air. Dan di dalam sahur, waktu yang paling utama ketika sahur, di sini dijelaskan bahwasanya waktu wadkhul waktuhu, dan waktu sahur itu adalah binisfil laili, yaitu selepas setengah hari, selepas setengah malam, binisfil laili. Dan lebih afdalnya dan lebih afdalnya itu adalah di akhir sahur, selagi tidak ada keraguan, malam yakau fisya, ya, bahwasanya pada waktu itu masih bisa sahur. Belum, apalagi di Indonesia biasanya ada tanggal atau imsak, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazallu ummati bi khairin ajalu fitra wa akhiru, atau lebih tepatnya wa khairu sahura. La tazallu umatku senantiasa bi khairin, dalam kebaikan, ma ajalul fitra, selama ajaluhu, menyegerakan berbuka, wa khairu sahura, dan mengakhirkan sahur. Itu amaliyah sunnah di dalam puasa Ramadan. Yang kedua, wasani ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Ketika ada tanggal sudah masuknya berbuka puasa, langsung
segerakan untuk berbuka. Jangan sampai menunggu sholat, jangan sampai menunggu setelah sholat. Ya, di sini dijelaskan qabla sholat, sebelum sholat. Ya, jadi apalagi biasanya ditandai dengan di Indonesia dengan beduk, ketika beduk teng 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 langsung untuk berbuka. Itu sunnah, amalan sunnah dalam Ramadan. Dan sunnahnya berbuka puasa itu makan bitamrin, kurma, famain ataupun dengan air. Kalau ada kurma air. Sebagaimana diriwayatkan dari At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri fa illam yajid tamra fa 'alal ma'i fa innahu tahurun." Idza kana ahadukum, jika salah seorang dari kalian sha'iman berpuasa, falyuftir, maka berbukalah ala tamri dengan kurma, fa illam yajid, ketika tidak ada tamra dengan kurma, fa alal ma'i, maka dengan air. Fa innahu, karena sesungguhnya air itu tahurun, mensucikan. Yang ketiga, wasalisu, yang ketiga adalah ad-du'a maksur, doa yang maksur, ya, doa yang maksur sebelum atau sesudah, sebelum atau sudah berbuka kita berdoa, yang dimana doanya adalah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu dhahabat dama wa talal uruqu wa sabatal ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ya wasi'al fadli ighfar li alhamdulillah hadani fasumtu wa razaqani faftartu. Atau yang lebih pendeknya, atau yang lebih masyhur, yaitu dengan bacaan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang paling pendek dan yang paling masyhur. Jangan sampai kita terlena, terdoktrin sama yang mengatakan bahwasanya doa itu dhaif dan tidak sah, tidak boleh. Itu sangat besar. Ya, saya bertanggung jawab. Yang lebih masyhur, ya, Allahumma yang lebih pendek ini, doa Allahumma lakasumtu yang lebih pendek, ini yang lebih dianjurkan. Itu yang ketiga. Amalan sunnah yang ketiga. Yang keempat, warabi'u, yang keempat, mandi dari hadas besar, anil hadas akbar, dari hadas besar, minal jinabati, dari junub, wa haidi wan nifasi, dan haid wan nifas dan nifas, qabla fajr, sebelum fajar. Jadi ketika kita memiliki junub, hadas besar, kita langsung mandi, ya, sebelum fajar, agar kita bisa sholat subuh, ya, agar kita bisa sholat subuh. Jangan sampai kita mempunyai hadas besar, kita langsung tidak mandi, mandi hadas besar, ya sah sholatnya, sah puasanya, tapi tidak boleh sholat haram. Ya kalau sholat ya dosa. Itu yang keempat. Yang kelima, kafalisani amma, kafalisani, ya, menahan diri, menahan lisan, kafalisan, menahan lisan, ya, dari perkara-perkara yang tidak berguna, seperti di sini apalagi perkara yang haram, ya. Yang kelima, menjaga lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi sampai perkara yang haram, seperti bohong, ya, ghibah,
itu percuma kita berpuasa, nanti gugur pahala berpuasanya. Ya ini yang suka gosip, yang suka gibah, yang suka bohong, ya harus bisa menjaga lisannya, ya, agar puasa kita bisa terpelihara dan tidak gugur dan mendapatkan pahala dan tidak percuma kita berpuasa. Yang keenam, wasadisu, yang keenam, kaffan nafsi 'ani syahwat, menahan diri dari segala hal dengan kafal lisan amal yang syamukul. Wasadis yang keenam, kafan nafsi syahwat, menahan diri dari syahwat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, ya, menahan diri dari syahwat, ya, dan juga yang sekiranya membatalkan puasa. Itu yang keenam. Wasabi, yang ketujuh, as-sabi'u madhkur bi qawlihi bi ramadhana iksaru sadaqatin, ya, memperbanyak sedekah. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di qauli sallallahu alaihi wasallam, man fatara shaiman falahu mislu ajrihi wala yanqusu min ajri shaimin syai'un. Man fatara shaiman, siapa saja ataupun yang barang siapa saja yang memberi makanan shaiman kepada orang yang berpuasa, falahu mislu ajri, maka pahalanya itu seperti orang yang berpuasa tersebut. Yang selanjutnya, membaca Quran. Jangan sampai kita dalam berpuasa itu tidak sama sekali tidak membaca Quran, ya. Sunnahnya, amal sunnah dalam Ramadan membaca Quran minimal satu khataman, 30 juz Quran khatam minimal, kalau maksimal sebanyak-banyaknya. Yang wasaminu, yang ke-8, wasamin iksar i'tikafi, ya, memperbanyak i'tikaf. Ketika kita puasa, jangan banyak gosip, jangan banyak main-main, i'tikaf fil masjid, di dalam masjid. Yang ke-9, wa tasi'u khatmul Quran fi jami Ramadana, ya, khatam Quran tadi, ya. Yang ke-9, khatam Quran dalam sebulan penuh, tadi minimal 30 juz, ya, satu khataman. Para siswa dan siswi jangan sampai dalam puasa di Ramadan ini sungguh pahala yang luar biasa, jangan sampai 3 khatam membaca Quran. Wal 'ashir, yang ke-10 adalah istiqamah dalam jangan sampai apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak istiqomah. Kalau kita sudah berbuat baik, teruslah beristiqomah dalam kebaikan itu. Itu adalah amalan sunnah dalam Ramadan. Mungkin itu saja. Jangan lupa apa yang Pak Surya sampaikan, apa yang kita pelajari, semoga bisa diaplikasikan, bisa diamalkan. Syukron, lalikum ma'asalamah, uzur maqala wa latang maqala, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.